Oke, terima kasih. Baik, selamat siang Mbak, ada Mbak Luski, Mbak Oktaviani, Mbak Diah. Oke, tadi saya sudah ngirim, sudah share CV ya ke Mbak Sherlyn, semoga sudah di-share dan sudah dibaca. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Septi Kurniawati SPD. Kalau murid-murid biasa manggil saya Septi. Nah, untuk tempat kerja saat ini saya masih tercatat sebagai guru di SMK PGRI 1 Semarang. Ada yang sudah tahu? Atau mungkin pernah ke sekolahan ini? Dari Semarang semua ya? Kalau saya bukan dari Semarang, Bu. Saya dari Batang. Oh, dari Batang. Mbak Diah dari mana? Dari Ngawi, Jawa Timur. Dari Tuban. Subhanallah, jauh ya. Kalau Mbak Sherlyn nggak usah ditanya, dia tetangga saya ya. Oke, jadi saya di sini di guru SMK PGRI 1 Semarang. Alhamdulillah sudah 7 tahun saya di sini dan ya apa ya, masih dipercaya selama 7 tahun itu untuk menjadi ketua kompetensi keahlian atau bahasa mudahnya itu ketua jurusan. Nah, itu saja perkenalannya. Jika ingin tahu info lebih lanjut, boleh japri via WA yang ada di CV. Gitu, monggo. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian kami akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Bu. Ya. Oke, yang pertama, mata pelajaran apa saja yang Ibu Septi ampu? Untuk saat ini yang saya ampu ada OTK keuangan. Jadi OTK keuangan itu otomatisasi dan tata kelola keuangan kelas 11 dan kelas 12. Sementara untuk kelas 10-nya saya pegang korespondensi. Itu aja. Baik, Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman pertama Ibu saat pertama kali bekerja sebagai guru? Bagaimana pengalaman Ibu untuk pertama kali bekerja sebagai guru? Pengalaman pertama atau kesan? Kesan pertama ya, mengajar atau bagaimana? Ya Bu, kesan pertama ketika mengajar. Oh, sebenarnya sih enggak apa ya. Saya rasa semua sudah pernah merasakan sebagai guru, sebelum kita lulus kita kan sudah ada PPL, di mana kita diwajibkan untuk mempelajari karakter peserta didik di sekolah-sekolah yang sudah diplotkan untuk kita. Jadi kesan pertama saya ketika mengajar ya, senang. Kenapa senang? Senangnya ketemu anak-anak dengan berbagai macam karakter, dengan berbagai macam latar belakang, sehingga jadi tantangan buat kita untuk bisa menyampaikan materi, menyampaikan ilmu, agar mereka bisa menerima. Jadi kalau misalkan untuk kesan mengajar, sudah biasa ya, dalam artian nggak kaget, nggak canggung atau apapun, enggak, karena sejak awal saya pun untuk berbicara di depan umum itu sudah hal yang biasa. Jadi bedanya kalau di depan, sebelum jadi guru kita, audiens kita adalah berbagai usia, berbagai kalangan. Kalau dengan siswa, bedanya mereka adalah anak-anak atau siswa yang siap menerima materi kita. Jadi kesannya itu mereka lebih cenderung ke nurut ke kitanya, gitu aja. Baik Bu, terima kasih. Kemudian mengapa Ibu ingin menjadi guru? Apa motivasi Ibu untuk jadi guru? Kalau ditanya motivasinya apa menjadi guru, mungkin jawabannya klise sama dengan yang lainnya.
Dalam artian ketika kita menjadi guru, kita nggak bisa berorientasi kepada uang. Jadi yang namanya guru itu adalah sosial, pengabdian kita kepada orang lain. Motivasi saya jadi guru itu sebenarnya dari dulu. Dari saya SMP gitu, saya senang dengan salah satu guru saya. Saya senang secara beliau mengajar, sehingga memotivasi saya untuk jadi guru. Satu itu karena saya suka dengan guru gitu ya. Terus yang kedua, kenapa saya ingin jadi guru? Gini, terkadang yang namanya orang, kita lah, kebermanfaatan kita itu adalah tolak ukur seseorang dikatakan baik. Saya terlahir dari keluarga yang biasa saja, bisa dikatakan menengah ke bawah. Kalau saya sedekah materi, kemampuan materi saya terbatas. Tapi saya punya pikiran, saya punya akal, saya punya tenaga. Nah, dalam wujud guru itu yang akan saya berikan ke orang lain. Orang lain dalam hal ini adalah siswa. Jadi saya ingin sedekah ke mereka sebagai perwujudan saya barangkali suatu saat apa yang saya ajarkan mereka itu bisa mereka gunakan sehingga saat saya mati ilmu saya itu masih tetap mengalir ke saya. Jadi itu aja. Dua alasan kenapa saya pengen jadi guru. Ya semoga bisa memotivasi mbak-mbaknya di sini ya. Jangan menyesal ambil jurusan pendidikan AP, PAP itu jangan menyesal. Kalau masalah rezeki itu pasti ada jalan lain kok. Tapi yang namanya ilmu manfaat, insya Allah itu akan terus kita bawa sampai kita mati. Itu aja. Baik, Bu. Kemudian untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ngasih pertanyaan ke Bu Septi, silakan. Monggo. Baik, selanjutnya pertanyaannya dari saya, Ibu. Ya. Pertanyaannya, apakah Ibu hanya bekerja sebagai guru atau memiliki pekerjaan sampingan lain? Untuk saat ini saya hanya guru saja, hanya fokus di satu ini. Berarti cuma baru ini ya, Bu? Iya. Guru. Selanjutnya, prestasi apa yang sudah Ibu raih saat menjadi guru? Gimana Mbak? Bisa diulang? Prestasi apa yang sudah Ibu raih saat menjadi guru? Oke, selama menjadi guru, jadi saya itu di CV itu sudah ada ya. Jadi di tahun 2017, setiap tanggal 25 November itu kami mengadakan 25 November itu Hari Guru. Nah, saat Hari Guru itu kami menyegar angket ke siswa-siswi untuk menilai gurunya. Nah, kebetulan qadarullah saat itu saya terpilih jadi guru teladan. Kemudian untuk yang tahun kemarin 2021 hal yang sama kami menyebar angket, alhamdulillah juga anak-anak mempercayakan saya sebagai guru yang kreatif dan menyenangkan selama pandemi. Jadi itu untuk prestasi di luar itu saya pernah ikut diklat tahun 2016 kalau saya tidak salah itu sosialisasi kurikulum 13 waktu itu ada di SMK 5. Nah, di situ dalam satu kelas ya saya jadi apa ya istilahnya peringkat kedua dari semua peserta. Gitu. Ada lagi, Baik, Ibu. Selanjutnya, apakah Ibu menemukan kendala selama mengajar? Gimana Mbak? Bisa diulang? Apakah Ibu menemukan kendala selama mengajar? Oh, kendala selama mengajar. Kalau kendala ini selama pandemi atau termasuk di luar pandemi? Termasuk pandemi ini, Bu. Kalau selama pandemi, karena pandemi kita kan daring ya.
Kalau daring, yang jelas kendalanya satu di kuota. Tidak semua siswa mempunyai kuota yang cukup untuk melakukan pembelajaran daring. Satu itu. Kemudian yang kedua, untuk mengadakan konferensi, video conference seperti ini, sama halnya jadi HP siswanya itu tidak support. Sehingga pembelajaran kita sangat terkendala. Kendalanya seperti itu. Terus selain itu, kemudian yang kedua, ketiga ya, dari itu aktivitas siswanya, partisipasi siswa selama pembelajaran pandemi itu kurang. Ada banyak sekali faktor yang melatar belakangi, salah satunya karena pandemi, dampaknya itu bagi keluarga mereka ada orang tuanya yang di PHK. Sehingga ada siswa yang terpaksa dia harus nyambi bekerja untuk membantu biaya sekolahnya. Itu kendala selama pandemi. Kalau kendala di luar pandemi, jadi selama kita tatap muka, jadi kami itu sekolah swasta. Sekolah swasta itu apa ya, kalau dari perekonomian orang tua siswa rata-rata juga menengah ke bawah. Sehingga kendalanya apa? Satu, motivasi siswa untuk belajar itu kurang. Kadang itu mereka berangkat sekolah hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai seorang siswa. Mereka berangkat aja karena rutinitas. Itu satu, jadi motivasinya kurang. Kemudian yang kedua, disiplin. Disiplin mereka itu bisa dikatakan mungkin masih bawaan dari sekolah sebelumnya di SMP-nya. Jadi disiplinnya itu kurang, sehingga kita itu setiap pagi, jadi Bapak Ibu guru itu selalu standby di lobi untuk menyambut siswa-siswi, sekalian mengecek perlengkapan mereka, termasuk baju-baju dan atributnya sudah tertib atau belum. Kemudian kendalanya siswa yang mohon maaf kalau di sekolah kami siswanya itu berasal dari pinggiran kota Semarang, di mana perilaku mereka masih sangat bisa dikatakan butuh perhatian khusus. Kenapa? Mereka itu terbiasa dengan pergaulan-pergaulan yang mungkin tidak terawasi oleh orang tuanya. Jadi itu PR yang cukup berat untuk kami, untuk Bapak Ibu guru, menghadapi siswa-siswi kami yang dari mungkin cara mereka berbicara, dari perilaku, bahkan dari cara mereka berpakaian itu jadi PR besar yang kami untuk membentuk karakter yang diminta oleh kurikulum. Jadi seperti itu. Baik, Ibu, berarti sudah banyak ya yang Ibu alami kendala-kendala ini selama mengajar. Selanjutnya, metode pembelajaran seperti apa yang sering Ibu gunakan selama mengajar? Metode pembelajaran gimana, Mbak? Metode pembelajaran? Iya, metode pembelajaran seperti apa yang sering Ibu gunakan? Oh, metode pembelajaran yang sering saya gunakan. Ini selama daring atau bagaimana? Mungkin bisa selama daring, Ibu. Oke. Kalau selama daring, jadi siswa itu, saya ngikut keinginan siswa sih sebenarnya, karena kenapa saya ngikut siswa? Kadang ada beberapa HP yang tidak support dengan aplikasi yang kita gunakan. Terkadang mereka juga tidak ada kuota. Nah, akhirnya yang sering saya gunakan yaitu satu, biasalah ya penugasan. Kalau penugasan itu paling sebulan bisa 2 kali, tergantung jumlah pertemuan dan materinya. Kemudian untuk metode lain, ya kita mengadakan video conference seperti ini dengan menggunakan fasilitas
video call group. Kalau video call group itu kan semua siswa punya WA. Jadi beban memorinya itu lebih murah, kuotanya juga lebih murah dibandingkan dengan aplikasi yang lain. Jadi pembelajaran seperti apa ya seperti itu, kita video conference, kita beri tugas, terus kadang beberapa kali mengadakan game dengan mereka. Nah, itu aja. Kalau di luar pandemi sih itu ya Mbak lebih enak ya karena ketemu siswanya. Jadi mau kita apakan gitu mereka nurut aja. Tapi yang sering saya gunakan kalau pas di luar pandemi itu ya biasa kita bermain role playing gitu, bermain peran, mereka jadi apa gitu. Terus dan yang jelas ada diskusi. Itu yang paling senang saya gunakan ke mereka. Gitu. Ada lagi? Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Mbak Luski Serling akan bertanya pada Ibu. Ya. Izin bertanya nggih, Bu? Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin media pembelajaran seperti apa yang sering digunakan pada masa pandemi seperti saat ini, Bu? Kalau media pembelajaran yang kita gunakan selama pandemi, yang jelas satu laptop pasti, laptop, HP, itu pasti kita gunakan. Terus yang kedua, media lain yang kita gunakan juga itu sekolah kami punya satu aplikasi yang kita gunakan selama proses pembelajaran. Kalau di UNES itu e-learning apa namanya? Sikadu ya. Kalau Iya, di betul, Bu. benar ya Sikadu ya. Kalau kami punya Sikadu. Nah, Sikadu itu isinya enggak jauh beda dari Sikadu, hanya saja kalau Sikadu sebentar saya coba mungkin udah ditutup nih. Kami ada Sikadu di mana Sikadu ini isinya semua pembelajaran, aktivitas belajar mengajar kita yang sangat membantu sekali. Jadi mulai dari upload file, mulai dari penugasan, kita semua pakai Sikadu. Sebentar, ini saya coba. Nah, sudah kelihatan ya di layar ya? Nah, kelihatan Mbak di layar ada tampilan Sikadu? Belum, Bu. Belum? Ya masih loading. Oh, masih loading sebentar. Oke, sudah muncul belum? Ini di sini udah muncul. Sudah muncul. Sudah ya. Nah, ini adalah salah satu media yang kita gunakan selama proses pembelajaran. Nah, di sini ini mulai dari tampilan awal. Di sini kita juga menggunakan di sini ada aplikasi Live Meet. Jadi kita bisa video conference di sini juga. Nih. Nah, ini beberapa menu yang kami gunakan untuk melakukan penilaian akhir, bisa penilaian akhir sekolah, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Jadi seperti itu. Ini sebenarnya sudah lengkap. Ini aplikasi yang kami punya untuk proses belajar mengajar. Gitu. Itu aja yang perlu saya sampaikan terkait dari media pembelajaran. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan selanjutnya, Ibu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, Bu? Bagaimana Mbak, bisa diulangi? Bagaimana pendapat Ibu mengenai proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Pendapat saya tentang proses pembelajaran selama pandemi ya. Ya. Yang jelas
luar biasa. Luar biasanya itu pandemi memaksa kita untuk stay di rumah. Memaksa kita untuk tidak bertemu, tidak berkumpul. Itu sudah jadi satu hal yang cukup berat buat Bapak Ibu guru, karena tidak semua siswa itu bisa paham pada materi yang kami berikan, apalagi hanya diminta untuk membaca. Jadi kesan saya selama pembelajaran ini luar biasa dalam artian kita dipaksa. Akhirnya dari pandemi itu, Bapak Ibu guru juga dipaksa untuk belajar mempelajari tentang hal-hal yang menyenangkan. Bagaimana memodifikasi metode pembelajaran agar siswanya tetap tertarik. Nah, salah satu contohnya nih, dulu yang kami sebelum pandemi kita nggak pernah melakukan video conference. Akhirnya saat ini kita dipaksa untuk video conference. Itu satu ilmu buat kami Bapak Ibu guru harus bisa. Termasuk juga untuk siswa kami. Nah, sementara untuk melakukan video conference itu banyak hal. Kalau dulu paling kita dulu ya, saya sendiri waktu mengajar itu pernah menggunakan Skype, aplikasi Skype ya. Nah, kalau sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk melakukan video conference, misalkan dengan Zoom, Google Meet, atau mungkin dengan WA video, gitu kan lebih banyak aplikasi. Pada akhirnya kami Bapak Ibu guru diminta untuk meningkatkan grade kita, meningkatkan kemampuan kita dalam hal teknologi dan metode pembelajaran yang lain. Jadi itu. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ya. Lalu strategi seperti apa yang Ibu gunakan pada proses pembelajaran di masa pandemi seperti saat ini, Bu? Strategi pembelajaran. Kalau terkait dengan strategi pembelajaran kami ya, yang jelas kita menggunakan pendekatan pada siswa. Ya, strategi pembelajaran kami, sekedar info perlu mbak-mbaknya tahu bahwa selama pandemi Bapak Ibu guru mengajar itu kan mengacu pada silabus. Nah, silabus itu terdapat KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kalau kompetensi inti itu kan wajib kita berikan ya. Tapi kalau kompetensi dasar yang jelas peraturan pemerintah mengatakan bahwa selama pandemi sekolah tidak wajib memberikan semua kompetensi dasar yang ada pada kurikulum. Jadi misalkan kalau saya mengajar korespondensi. Korespondensi kalau kita lihat di kurikulumnya ada sekitar 10 atau 12 KD. Nah, selama pandemi siswa tidak harus kita berikan semua materinya, tidak ke 10 KD itu diajarkan. Tapi kita pilih KD yang dirasa sangat penting, maksudnya bukan berarti yang lain tidak penting, itu enggak. Jadi KD yang dirasa sangat penting, yang sering keluar saat ujian-ujian sekolah. Saat kalau di SMK itu kan ada uji kompetensi keahlian. Jadi sebelum mereka lulus, mereka harus ujian praktek. Nah, yang kami ajarkan, jadi kompetensi yang kami ajarkan mengacu pada uji kompetensi keahlian. Terus strateginya bagaimana? Nah, strategi kami alhamdulillah untuk menghadapi itu kami pernah selama pandemi ya, kami pernah memanggil beberapa siswa. Jadi dalam satu kelas itu kita diminta masuk selang-seling gitu, dalam satu kelas 50% siswa masuk, 50% hari berikutnya. Jadi strategi kami seperti itu. Untuk mengatasi
pandemi. Terus kemudian masih ingat ya, masih baru, ini yang baru kita hentikan. Kalau dulu ya di awal pandemi, sekolah memberikan subsidi kuota, bukan kuota sebenarnya, subsidi pulsa kepada siswa kami agar siswa-siswa kami dapat menggunakan kuota tersebut untuk proses pembelajaran. Jadi sekolah, kepala sekolah ya dalam hal ini itu menggunakan dana BOS itu bisa. Kami mengumpulkan wali kelas 10, 11, 12, mengumpulkan wali kelas, dan wali kelas mencatat nomor-nomor HP siswanya. Nah, kemudian dari nomor itu kami punya rekanan counter HP penyedia pulsa. Kemudian kami kerjasama dengan mereka agar counter itu mengirimkan pulsa kepada siswa kami. Jadi intinya itu, menyediakan pulsa untuk siswa. Pulsa itu memang peruntukannya dipaketkan, apa sih istilahnya, dari pulsa itu untuk membeli paket data, sehingga anak-anak tetap bisa. Bentar, dari tadi saya dapat telepon terus ini. Udah, yuk lanjut ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir. Harapan Ibu untuk guru-guru di seluruh Indonesia itu apa aja Bu? Harapan saya terhadap bagaimana terhadap guru-guru pada Indonesia. Oh, gitu. Kalau harapan saya sebenarnya sih terutama untuk jurusan OTKP ini pengetahuan buat mbak-mbaknya. Jurusan OTKP itu menurut beberapa informasi yang pernah saya baca, di Indonesia bagian timur, jurusan OTKP sudah dihapus. Karena apa? Peminatnya, bukan peminat ya, kalau dari pemerintahnya itu malah sudah mulai mengurangi kuota untuk jurusan OTKP. Karena dianggapnya jurusan OTKP itu jurusan yang jenuh. Jenuh itu dalam artian nanggung. Jadi siswa-siswi yang lulusan SMK, jurusan OTKP, kompetensinya mereka kalau berdasarkan SKKNI, mereka bisa dikatakan sebagai sekretaris junior. Tapi ketika bekerja, banyak sekali lulusan kami yang bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, sehingga dari situlah pemerintah menganggap jurusan sekolah SMK itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan keahliannya. Nah, kalau harapan saya seperti apa? Yang jelas kami berharap itu kesejahteraan ya, kesejahteraan Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas Bapak Ibu guru. Jadi melalui kelompok-kelompok mungkin MGMP atau bagaimana, pemerintah lebih sering mengadakan pelatihan-pelatihan atau pelatihan peningkatan kompetensi yang lain. Misalkan kalau di SMK kita kan ada asesor ya, asesor itu penilai. Nah, mungkin Bapak Ibu guru difasilitasi. Bahasa saya itu difasilitasi, jadi semua diberi kesempatan untuk menjadi asesor. Jadi itu aja. Kalau untuk saya pribadi, qadarullah saya sudah punya sertifikat asesor dari BNSP, tapi yang untuk uji teknis memang ini masih proses. Nah, maksud saya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan seperti itu, pemerintah membantu, memfasilitasi. Itu saja sih dari saya. Ada lagi? Baik Ibu, mungkin sudah cukup dari saya, dan untuk selanjutnya bisa dilanjutkan kepada Mbak Okta selaku moderator. Terima kasih Bu. Baik Bu Sakti, mungkin cukup untuk wawancara guru inspiratif pada hari ini.
sangat menginspirasi sekali Bu Septi ini ya. Terima kasih Bu. Semoga ya sama-sama, semoga bermanfaat. Ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Iya.